Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi titrasi redoks permanganometri. Sebelum itu izinkan saya untuk menyebutkan nama anggota. Yang pertama Ainun Nafisa, yang kedua Andi Ulima Maisara, Anita Rahayu, Chelsea Hanifa Suci, Hera Sulaiman, Indah Aulia Sarif, Era Asiskar Sarsodewa, dan yang terakhir adalah Rahma Anissa. Apa itu titrasi? Titrasi adalah metode analisis kimia untuk menentukan konsentrasi suatu zat atau analit dengan cara mereaksikan menggunakan larutan standar atau titran yang konsentrasinya sudah diketahui. Pada slide ini kita bisa melihat macam-macam titrasi yang digunakan dalam analisis kimia. Yang pertama, titrasi asam basa yang paling umum digunakan untuk menentukan kadar asam basa pada sampel. Kedua, titrasi bebas air biasanya digunakan pada sampel yang tidak bisa larut dalam air. Ketiga, titrasi permanganometri yang memanfaatkan kalium permanganat sebagai oksidator kuat. Keempat, titrasi iodometri dan idiometri yang menggunakan iodin sebagai peraksim. Kelima, titrasi argontometri, yaitu titrasi yang melibatkan ion perak untuk analisis halida. Terakhir, titrasi kompleksometri yang digunakan untuk menentukan ion logam melalui pembentukan kompleks. Jadi, setiap jenis titrasi memiliki fungsi dan prinsip kerja yang berbeda disesuaikan dengan sampel yang akan dianalisis. Definisi permanganometri. Permanganometri adalah metode titrasi redoks atau reduksi oksidasi yang menggunakan larutan kalium permanganat atau KMnO4 sebagai oksidator kuat untuk menentukan kadar suatu zat. Zat ini sering digunakan sebagai autoindikator karena ion permanganat atau MnO4 sendiri memberikan warna merah muda yang jelas di titik akhir titrasi. Dan titrasi ini biasanya dilakukan dalam suasana asam untuk mencegah pembentukan endapan. Prinsip titrasi permanganometri. Prinsip titrasi permanganometri didasarkan pada reaksi oksidasi-reduksi yang melibatkan transfer elektron antara kalium permanganat atau KMnO4 sebagai oksidator kuat dan zat pereduksi dalam sampel. Reaksi ini harus dilakukan dalam suasana asam, biasanya menggunakan asam sulfat atau H2SO4. Karena pada kondisi inilah kalium permanganat mencapai potensi oksidasi tertinggi dan mampu bereaksi secara kuantitatif. Pada medium asam, ion permanganat atau MnO4- mengalami reduksi dari bilangan oksidasi plus 7 menjadi Mn2+ dengan bilangan oksidasi plus 2. Proses ini melibatkan penerimaan 5 elektron sehingga menghasilkan reaksi yang stabil dan lengkap. Jika tidak berada dalam suasana asam kuat, reduksi kalium permanganat dapat menghasilkan MnO2 berwarna coklat yang mengganggu dan menyebabkan titrasi tidak akurat. Selain itu, perubahan warna yang khas dari ungu menjadi tidak ungu membuat KMnO4 berfungsi sebagai indikator internal sehingga titik akhir titrasi dapat diamati dengan jelas. Demikian, suasana asam sangat penting untuk memastikan reaksi berjalan sempurna dan hasil titrasi permanganometri menjadi akurat. Pada slide ini kita bisa melihat reaksi permanganat dalam suasana asam. Bisa kita lihat gambarnya, yaitu MnO4- tambah 8H+ tambah 5 elektron min menghasilkan Mn2+ dan 4H2O. Reaksi dalam kondisi asam merupakan reaksi yang paling umum digunakan pada permanganometri karena menghasilkan perubahan warna yang jelas. Namun, reaksi ini cenderung berlangsung agak lambat, terutama bila dilakukan pada suhu kamar. Karena itu, dalam praktik analisis biasanya diperlakukan pemanasan ringan untuk mempercepat reaksinya. Nah, di slide berikutnya kita bisa melihat reaksi permanganat dalam suasana netral. Reaksinya adalah
MnO4- tambah 4H plus tambah 3 elektron min menghasilkan MnO2 dan 2H2O. Pada kondisi pH netral, reaksi permanganan berlangsung lebih cepat dibandingkan dalam suasana asam. Hal ini karena perubahan konsentrasi ion hidrogen dapat menggeser arah reaksi sehingga prosesnya berjalan lebih efisien. Selain itu, reaksi pada suasana netral cenderung lebih stabil dan tidak membutuhkan pemanasan tinggi selama proses analisis. Selanjutnya ada metode titrasi permanganometri. Permanganometri adalah teknik analisis kimia yang menggunakan larutan kalium permanganat atau KMnO4 yang berwarna ungu kuat sebagai penentu. Metode ini bekerja berdasarkan reaksi reduksi oksidasi atau redoks, di mana KMnO4 ini adalah zat pengoksidasi. Pertama ada standarisasi. Larutan KMnO4 ini harus distandarisasi atau dihitung ulang konsentrasinya menggunakan standar primer dikarenakan larutan KMnO4 ini tidak stabil sempurna. Adapun kondisi penting dari metode titrasi permanganometri yaitu titrasi wajib dilakukan dalam suasana asam dengan H2SO4 agar MnO4- tereduksi secara sempurna menjadi Mn2+ yang tidak berwarna. Proses dan titik akhir saat KMnO4 ditambahkan, warnanya segera hilang karena bereaksi dengan sampel atau analit. Titik akhir titrasi ditandai ketika muncul warna ungu muda permanen yang stabil. KMnO4 berfungsi sebagai indikatornya sendiri karena warna ungu yang berlebihan menandakan bahwa sampel sudah habis tereaksi. Nah, jadi di soal ini dalam suasana asam, besi 2 dititrasi dengan larutan kalium permanganat 0,0206 molar. Nah, larutan KMnO4 ini yang diperlukan 40,20 ml. Jadi di sini kita ditanyakan mengenai berapakah miligram besi dalam larutan tersebut. Nah, jadi pada titik ekivalen rumusnya itu mol KMnO4 sama dengan mol KMnO4 dikali volume yang dibutuhkan, volume KMnO4 yang dibutuhkan. Nah, 0,0206 mol dikali dengan 40,2 mili, jadi menghasilkan 0,828 milimol. Jadi 5 mol Fe ini setara dengan 1 mol KMnO4. Kemudian kita kalikan dulu mol Fe yang diperlukan itu 5 dikali 0,828 milimol menjadi 4,14 milimol. Nah, kita menghitung banyaknya Fe yang kita perlukan. Nah, AR dari Fe ini 56. Jadi rumusnya itu mol yang diperlukan dikali AR Fe-nya. Nah, 4,14 milimol dikali AR Fe itu 56 gram per mol menghasilkan 231,8 miligram. Dari materi yang kami sampaikan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa proses titrasi ini esensialnya harus dilaksanakan dalam lingkungan asam agar reaksi redoks dapat berjalan dengan sempurna. Yang kedua, kalium permanganat adalah pengoksidasi yang kuat dan bertindak sebagai indikatornya sendiri atau biasa disebut dengan self indikator karena warnanya yang ungu intens. Dan yang ketiga, untuk mempercepat reaksi yang lambat pada suhu ruangan atau kamar, maka harus dilakukan pemanasan untuk mempercepat reaksi. Sekian dari penjelasan kami, terima kasih.